Ah, Salawat dan salam, marilah kita sama-sama haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, Uda Uni, rekan-rekan dan adik-adik semuanya. Ini kajian kita yang kedua bersama Ustadz Helmi Basri. Sedikit akan kami coba perkenalkan kembali tentang perkenalan awal dengan Ustadz kita. Beliau merupakan salah seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Provinsi Riau, alumni dari S1 Universitas Islam Madinah, S2 dan S3 beliau selesaikan di Maroko, dan juga beliau cukup aktif dalam menulis beberapa artikel buku dan juga beberapa kajian-kajian yang beliau rutin isi, baik itu di Provinsi Riau ataupun di luar dari Provinsi Riau. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kita bersama tentang tema yang akan kita coba kaji dalam kesempatan kali ini, yaitu solusi 1001 masalah dengan sholat dan sabar. Ini merupakan refleksi diri kita di tahun 2022 yang lalu, dan kita saat ini di awal tahun 2023 Masehi. Sepertinya isu ini masih relevan di awal tahun-tahun Masehi ini, karena memang kalau kita dengar dari beberapa pengamat, dari beberapa tokoh, sepertinya di tahun 2023 ini bukan di Indonesia katanya, tapi di luar negeri ada semacam kekhawatiran secara global, baik itu masalah dari segi ekonomi ataupun yang merembet ke masalah-masalah lainnya. Jadi sehingga insya Allah dengan mengaca refleksi diri kita di tahun 2022 yang lalu, kita coba memasuki 2023 ini dengan seperti apa nantinya menghadapi masalah-masalah yang nanti akan kita hadapi ke depannya. Mungkin itu Ustadz yang sebagai pembuka dari kami sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebagai waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak, Ibu-ibu, Uda dan Uni dari keluarga besar alumni teknik ya, Universitas Andalas, yang mudah-mudahan semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nikmat yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus bersyukur, karena memang nikmat itu tak pernah putus dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan bersyukur, karena memang kita tidak pernah bosan dalam mengharapkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur kita tidak hanya sebatas lisan saja, tetapi syukur itu harus diikutkan oleh anggota tubuh dan hati kita. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi syukur itu kepada 3. Ada syukur secara lisan, ada syukur secara anggota tubuh. Itu ketika kening kita sujud di lantai, sesungguhnya kita sedang bersyukur kepada Allah. Ketika kaki kita langkahkan ke rumah Allah, sesungguhnya kaki kita sedang bersyukur. Dan yang tak kalah pentingnya di sini adalah syukrul qalbi, syukur oleh hati kita, di mana syukur hati itu artinya adalah bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat.
sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita semakin merindukan beliau, karena beliau adalah sosok yang sangat rindu dan sangat cinta kepada kita. Saat-saat kritis yang seharusnya dia memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkannya adalah kita sebagai umatnya. Ada sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Istaqtu li ikhwani." Aku sungguh rindu dengan saudara-saudara saya. Ada di antara sahabat bilang, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum?" Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Ternyata Rasul mengatakan tidak. La bal antum ashabi. Kalian bukan saudara-saudara saya, tapi kalian adalah sahabat-sahabat saya. Lalu Nabi memberikan penjelasan, yang saudara-saudara saya itu adalah allazina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka-mereka yang beriman kepada saya, siap melaksanakan syariat yang saya bawa, walam yarawni, meskipun mereka tidak pernah melihat saya. Inilah ternyata orang yang dirindukan oleh Rasul. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang dirindukan itu. Yang hidup bersama Nabi itu adalah sahabat-sahabat beliau, tapi yang tidak pernah berjumpa dengannya, tapi siap beriman, itu adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di satu hari yang memang semua kita butuh kepada syafaat itu. Karena hari itu semua kita merasa amalnya kurang. Tidak akan ada di antara kita hari itu yang merasa amalnya banyak. Yang ada adalah merasa kurang. Bahkan ada di antara orang yang minta kembali ke bumi ini sebentar aja agar bisa sujud, agar bisa bersedekah, agar bisa beramal saleh. Tapi tidak ada lagi saat untuk beramal, yang ada adalah saat untuk dibalas. Oleh karena itu, sebelum datang hari pembalasan itu, mudah-mudahan umur yang masih tersisa, hendaknya selalu bisa kita gunakan untuk mendulang pahala dan mendulang kebaikan demi kebaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya, itu solusi dari 1001 masalah ya, dengan sholat dan sabar. Mudah-mudahan judul ini tidak pula menggambarkan semakin banyaknya masalah yang kita hadapi masing-masing. Tapi memang pada kenyataannya tidak ada hidup tanpa masalah. Baru masalah berakhir kalau kita sudah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, maka berakhir pula lah masalah itu. Oleh karena itu tidak boleh takut dengan masalah, karena masalah pasti datang. Yang penting itu adalah bagaimana cara menghadapi masalah. Dan Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertajam nanti dengan sunnah-sunnahnya, itu semua bisa menjadi solusi. Maka sangat tepat atau pantas untuk kita bahas tema ini, bagaimana cara yang tepat, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Kita akan berangkat dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 45, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perkara itu berat memang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini ayat merupakan nasihat langsung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang tepat dan benar. Biasanya kalau kita punya masalah, kita mencari-cari solusi. Umpamanya masalah psikologi, kita akan cari psikiater yang ternama untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah kita. Tapi jawaban mereka belum pasti benar. Belum pasti persis itu yang kita inginkan.
Kalau kita mau buka bisnis, kita akan cari konsultan dalam bisnis. Akan bertanya pula kita untuk mendapatkan solusi-solusi. Tapi belum pasti benar gitu. Nah ini yang nasihat ini pasti benar ini. Karena datang dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita meragukan. Pasti tepat, pasti benar, mumpuni untuk kita ambil. Maka dari ayat ini kita temukan ya dua solusi yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam menghadapi masalah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dalam menghadapi berbagai problematika hidup kalian dengan dua cara. Yang pertama dengan cara sabar dan yang kedua adalah dengan cara sholat. Nah ini yang akan kita coba diskusikan ya, kita coba berbagi ya. Sebelum kita bertanya jawab, saya ingin mengawalinya dari sholat. Tapi kalau dalam ayat kan sabar ini. Bisabri wassalat. Tapi dalam kesempatan sekarang saya ingin mengawalinya dari sholat. Sholat itu memang adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Seberat apapun masalah hidup yang kita hadapi, kembalilah kepada Allah. Seberat apapun, sebanyak apapun persoalan yang sulit kita hadapi, yang tidak terjawab oleh akal kita, maka kembalilah kepada Allah. Sholat itu berarti kita kembali kepada Allah, karena sholat itu komunikasi antara seorang hamba dengan Robnya. Sholat tempat di mana kita berdoa, menyampaikan berbagai macam hal yang kita hadapi. Coba aja, kalau ada dua pilihan yang kita ragu saja, umpamanya mau nikah nih atau mau haji dulu umpamanya, atau ayahnya mau lanjut S3 tapi anaknya mau S2, dana hanya untuk satu orang, ayah dulu atau anak. Ada dua pilihan yang ragu saja, itu ada sholatnya. Maka disebut dengan sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat di mana kita minta ingin ditetapkan hati kita untuk mengambil pilihan yang tepat. Nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecenderungan yang mana kira-kira pilihan yang tepat. Itu satu di antara contoh bagaimana kita menjadikan sholat itu sebagai solusi. Maka persoalan sholat itu asasi dalam kehidupan kita. Saya ingin ambil dua kisah ya sebelum kita lebih jauh memberikan penjelasan. Dua kisah menunjukkan perhatian besar dua pemimpin terhadap sholat rakyatnya. Yang pertama kisah Nabi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari menjelang kematiannya, ketika beliau ingin memimpin sholat, dia terjatuh pingsan karena sudah mulai sakit, tidak kuat lagi, terjatuh dia. Akhirnya dibangunkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu ingin dibawa lagi Nabi untuk memimpin sholat, tetapi lagi-lagi dia jatuh untuk yang kedua kalinya. Sampai 3 kali beliau terjatuh dan ternyata memang beliau tidak bisa memimpin sholat ketika itu. Yang menarik adalah, singkat cerita, yang menarik adalah setiap kali dia sadar dari pingsannya, pertanyaannya hanya satu. Apa pertanyaan Nabi ketika itu? Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Apakah mereka itu sudah sholat atau belum? Itu pertanyaan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kisah yang kedua itu Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab itu wafat ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ini diam-diam saat Umar maju mengimami sholat di waktu subuh, dia membawa pisau yang dalam riwayat itu disebut hanjarah. Hanjarah itu pisau bermata dua. Jadi kiri kanannya mata gitu. Dari sisi manapun dia tusuk nanti akan kena. Ketika Umar sudah takbiratul ihram, lalu Abu Lu'lu' maju menikam perut beliau, pingsan. Kesaksian Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab itu yang mengangkat bapaknya, dia mengatakan ketika mengangkat badan bapaknya itu
itu tangannya persis tepat pada bagian yang ditusuk tadi, dan semua jari jemarinya ini masuk ke dalam perutnya Umar. Begitulah dalamnya tusukan itu sehingga membuat Umar menjadi pingsan. Pada saat sadarnya Umar dari pingsannya itu, persis pertanyaannya sama dengan pertanyaan Nabi tadi. Apa pertanyaan Umar ketika itu? Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Ini bagi saya menjadi menarik untuk diamati. Pada kondisi-kondisi kritis seperti itu, yang dipikirkannya bukan diri dia, tetapi yang dipikirkannya adalah mereka sudah sholat atau belum. Kan seharusnya kan udah dipanggil dokter atau belum, kan gitu kira-kira. Kalau terjadi di kita dalam kondisi seperti itu, apa yang pertama kita tanyakan? Kita mikirkan diri kita kah atau mikirkan umat? Nah, tapi dua pemimpin besar ini, yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Ternyata dalam kondisi kritis seperti itu, yang ditanyakannya adalah apakah rakyatnya sudah sholat atau belum. Ini sesungguhnya adalah gambaran betapa memang sholat itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan, dan sholat itu menempati posisi pertama yang tertinggi dalam syariat Islam untuk amaliyah. Sejalan nanti dengan apa yang ada pada ayat, ketika kita diminta untuk menjadikan sholat sebagai solusi menyelesaikan masalah, dan itu juga lah sebabnya dua pemimpin tadi begitu perhatiannya terhadap pelaksanaan sholat yang harus benar-benar dijaga oleh rakyatnya. Saya ingin coba ambil beberapa perkara ya dalam persoalan sholat ini yang menjadi solusi. Memang sholat harus kita yakini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam masalah kehidupan kita, masalah apa saja. Salah satu contoh coba kita ambil, umpamanya dalam surat Al-Ma'arij. Ada dalam surat Al-Ma'arij, itu dikatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Ini illal musallin ini yang akan kita kaji. Sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a. Selalu diciptakan, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan suka berkeluh kesah. Ini kan persoalan psikologi, persoalan jiwa kita. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Apa benar manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah? Suka mengeluh, tidak merasa puas, dan suka memandang apa yang ada pada orang itu selalu dianggap lebih baik dari apa yang ada pada dia. Berarti mengeluh, dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak malah menjadi pelit. Ini yang ada dalam ayat ini. Kalau seandainya ini bukti suka mengeluh itu sering saya contohkan begini. Kalau seandainya lama ndak hujan, kita akan mengeluh karena debu. Di mana-mana kita keluar nanti akan ada debu karena lama ndak hujan. Tapi ketika diberikan hujan oleh Allah seharian dari pagi sampai pagi lagi, maka akan mengeluh juga. Kenapa? Banjir. Lama ndak hujan mengeluh kena debu, tiba-tiba ada hujan lama mengeluh kena banjir, lalu kita mau apa sebenarnya? Ada orang kurus, beli obat biar dia menjadi gemuk. Nanti kalau sudah gemuk, beli lagi obat supaya menjadi kurus. Gitulah manusia ini. Enggak puas dengan apa yang ada pada dia. Ada ilustrasi, ada gambaran itu, seperti yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman itu. Seseorang yang punya domba 99, lalu ada saudaranya yang punya domba 1 ekor, dia ingin merebut domba yang 1 ekor itu agar menjadi milik dia. Padahal dia sudah punya 99. Nah, manusia itu dalam Al-Quran dikatakan khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a.
Kalau dia diberikan kesulitan, musibah, jazua, dia akan berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manua. Kalau diberikan pula kebaikan-kebaikan, kelebihan rezeki manua, dia malah menjadi pelit, bakhil. Tapi di ujung ayat itu dikatakan oleh Allah, illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, kalau sudah dikatakan kecuali orang-orang yang sholat, itu artinya adalah ibadah sholat, berarti akan mengeluarkan kita dari kebiasaan berkeluh kesah. Karena memang orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang punya tempat mengadu. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang tidak kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah, karena mereka punya Allah yang siap untuk memberikan solusi dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Cuma tinggal lagi, mau tidak menghadap kepada Allah pada saat menghadapi masalah itu. Jangan-jangan memang ketika kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan kita, itu hanya karena kita yang sudah jarang ketemu atau jarang berbincang-bincang dengan Allah. Jangan-jangan karena hati kita sudah terlalu lama lalai mengingat Allah, justru itulah Allah berikan ujian demi ujiannya agar kita kembali kepada Dia. Mungkin karena Allah merindukan agar lisan kita menyebut namanya. Maka orang kalau seandainya sudah mendapatkan ujian dan cobaan, itu istighfarnya tidak tanggung-tanggung itu. Kalau sudah dalam keadaan sulit, itu tak tanggung-tanggung istighfarnya. Astagfirullah, ya Allah. Kalau sudah sakit, itu akan keluar lafaz-lafaz zikir dari lidah seseorang. Tapi kalau seandainya dalam keadaan lapang, jangan-jangan kelapangan itu membuat dia lalai dan lupa kepada Allah, sehingga perlu untuk diingatkan dengan cara memberikan berbagai macam bentuk masalah dalam kehidupan. Maka orang-orang yang beriman sekali lagi adalah orang-orang yang punya tempat mengadu, dan tempat mengadunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita perhatikan aturan waktu sholat, 5 waktu sholat yang diatur dalam kehidupan kita, itu luar biasa hikmahnya itu. Ketika kita memulai hari kita dengan sholat subuh, setelah kita sholat subuh, tentu kita akan sibuk dengan persoalan dunia kita. Karena agama juga enggak menginginkan kita agar di masjid terus selama-lamanya. Menjadi salah kita nanti kalau terus-terusan berzikir di masjid, lalu lupa kita dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap anak dan istri. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau seandainya sholat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian. Sekarang kita mulai hari kita dengan sholat subuh. Setelah itu kita pergi sesuai dengan urusan kita masing-masing. Ada yang ke kantor, ada yang bisnisnya yang mau diurusnya, ada yang ke kebun, ada yang kemana-mana dalam berbagai urusan. Nanti ketika masuk waktu zuhur setelah siang, fisik kita lelah. Dan jiwa kita ternyata juga akan lelah. Maka orang kalau sudah siang, dia pengen makan. Tapi banyak orang yang hanya sibuk untuk mengurus fisiknya saja untuk makan. Lupa dengan jiwanya yang juga sudah lelah. Maka ketika diperintahkan untuk zuhur di waktu siang itu sesungguhnya adalah saat di mana kita mengadukan persoalan kita dari subuh sampai siang, itu akan pasti ada banyak masalah yang sedang kita hadapi. Ketika ada masalah-masalah itu, kembalilah kepada Allah di waktu zuhur. Hayya 'alas shalah, datang ke masjid, berdoa di situ, mohonkan kepada Allah. Selesai itu nanti silahkan mau buat apa lagi, silahkan untuk urusan dunia kita. Kalau ada masalah, nanti datang lagi waktu asar, di mana kita kembali mengadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya maghrib, lalu kemudian nanti isya. Dari isya ke subuh, itu waktu di mana kita bisa beristirahat untuk kemudian memulai hari-hari pada
pada waktu yang berikutnya. Ini pengaturan waktu ini sesungguhnya adalah pengaturan yang luar biasa dalam memberikan solusi dalam kehidupan kita. Agar jiwa kita selalu mendapatkan nutrisinya, sebagaimana fisik juga memerlukan nutrisi. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sedikit dari gambaran solat yang memang dia akan menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan lelah, memang yang diajaknya adalah solat. Maka ketika itu ada Rasul, ada sahabat, ada Bilal. Apa kata Rasul kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, ayo istirahat kita dengan solat. Diminta Bilal itu untuk mengumandangkan azan, karena suara azan itu sesungguhnya adalah panggilan kebahagiaan. Panggilan kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada pada azan. Maka setelah hayya 'alas salah, apa bahasa azan itu? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah itu artinya ayo kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Berarti panggilan salat, panggilan menuju kebahagiaan. Apabila solat sudah kita tinggalkan, yakinlah jiwa kita tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah tenang. Dalam artian yang sesungguhnya. Walaupun dia kaya, walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, walaupun dunia ini ada di tangan dia, kebun sekian ratus hektar, tidak terhitung lagi uang yang masuk. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak ingat dia kepada yang memberikan nikmat itu, yang akan lahir adalah kesombongan demi kesombongan. Kalaulah seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, maka yang paling bahagia itu sesungguhnya adalah karun. Tapi kalau seandainya kebahagiaan itu dilihat dari tingginya jabatan seseorang, maka yang akan paling bahagia itu sesungguhnya adalah Fir'aun. Tapi ternyata Qarun dan Fir'aun, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan itu, justru dia tersiksa, bahkan kalah oleh makhluk Allah yang lemah-lemah. Itu Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Dia bilang, saya ini Tuhan kalian nih katanya. Tapi diujilah dia oleh Allah dengan seekor serangga. Masuk ke dalam telinganya. Bunyi-bunyi dalam telinganya itu, dipukul-pukulnya telinganya, pas dipukul-pukul berhenti dia berbunyi, tidak dipukul berbunyi lagi, mati gara-gara serangga. Jadi Raja Namrud mati gara-gara seekor serangga kecil. Padahal dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan bagi rakyatnya ketika itu. Nah, jadi sekali lagi, untuk sholat jangan pernah abaikan. Sholat adalah yang pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholat itu yang baik, maka baik pula nanti berpengaruh pada baiknya amal-amal yang lain. Tapi kalau sholatnya yang sudah rusak, maka berpengaruh pula pada rusaknya amal-amal yang lain. Baik, saya tidak akan terlalu panjang, biar kita punya waktu untuk berdiskusi sekira saja. Yang kita masuk pada poin yang kedua, sabar. Sekilas tadi sholat bagaimana menjadi solusi. Sekarang masuk pada poin yang kedua, sabar. Dalam psikologi, sabar itu dikatakan kemampuan diri untuk menahan emosi, pikiran, perkataan, dan perilaku. Itu biasa dimaknai sabar dengan artian seperti itu. Dan sekilas memang dapat diterima definisi itu. Bagaimana kita bisa menjaga emosi dan ibadah-ibadah yang diatur
dalam Islam itu banyak yang memang berujung pada kecerdasan emosional seperti itu. Banyak sekali. Umpamanya puasa. Kan ada dalam hadis Nabi kan bilang begini, kalau seandainya ada orang lain yang menghina kamu, atau ada orang lain yang ingin mengajak kamu berantem, tinggal katakan saja, kul inni saim. Katakan, saya sedang berpuasa. Berarti ungkapan saya sedang berpuasa bisa meredam atau bisa meredakan dendam dan lain sebagainya. Dalam haji umpamanya, ada hadis dalam persoalan haji itu dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, lalu dia tidak berkata-kata kasar, dia tidak berkata-kata kotor, tidak mengajak untuk berantem, berkelahi, berdebat dan lain sebagainya. Lalu kata Rasul apa? Raja'aka yaumin waladathu ummu. Maka dia akan kembali setelah haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka dalam Islam ini memang soal kesabaran itu simbol dari kekuatan. Kata Rasul, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bertarung, tapi orang yang kuat itu adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapa yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya saat dia marah. Itulah orang yang kuat dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kajian-kajian keislaman itu sabar dibagi 3 oleh para ulama. Nah, sebelum kita masuk nanti ke yang lain, sabar itu dibagi 3. Ada sabar dalam ketaatan. Taat itu perlu sabar. Kalaulah bukan karena kesabaran kita dalam taat, tidak bangun kita subuh. Orang semua tidur, tarik selimut, sekarang kita harus bangun. Itu perlu kesabaran. Kalau bukan karena sabar, tidak siap kita menahan lapar dan haus dari pagi sampai menjelang terbenam matahari. Kalaulah bukan karena sabar, tidak siap kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain. Kita yang cari peras keringat, banting tulang, dapat uang, sekarang mesti kita bagi. Kalau bukan karena kesabaran kita, itu semua tidak akan terlaksana. Maka yang pertama itu as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua as-sabru 'anil ma'asi, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang tidak sabar saja itu di hadapan duit-duit itu. Maka terjadilah itu. Itu kan sebuah kemaksiatan. Bagaimana kita sabar dalam menahan diri untuk tidak terjebak pada hal-hal yang salah. Ini sabar yang kedua. Sedangkan yang ketiga barulah masuk kepada sabar yang biasa kita pahami itu as-sabru indal musibah, sabar pada saat mendapatkan musibah. Rugi sedikit bisnisnya dari bulan yang lalu, sabar. Barangkali itu cara Allah untuk kita introspeksi. Jadi saat kapanpun ketika Allah uji kita dengan satu musibah, kita harus kembalikan kepada Allah. Karena pasti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah melalui musibah itu. Tapi kalau kita tidak berpikir seperti itu, kita akan menyalahkan orang lain. Kalau kita bersabar, kita akan bisa introspeksi diri dan mengembalikannya kepada Allah. Yakinlah bahwa tidak ada satupun yang ditakdirkan oleh Allah yang tujuannya adalah untuk menganiaya kita, tetapi ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Mungkin nanti ketika kita sudah tahu kebaikan di balik musibah itu, kita akan bersyukur kepada Allah mendapatkan musibah. Maka saya sering contohkan itu, ada dulu salah satu dari penumpang pesawat yang terlambat, yang dari Bandung, terlambat sampai ke Soekarno-Hatta. Betapa kesalnya dia dengan keterlambatan itu. Karena pesawat sudah berangkat saat dia sampai di bandara. Tapi ternyata beberapa saat setelahnya dia mendapat berita kalau pesawat yang tadi itu terjatuh.
dapat kecelakaan, lalu jatuh dan mati semua. Kecuali dia. Dia tidak jadi penumpang kena terlambat. Seandainya dia tidak terlambat, maka dia akan ikut mati. Akhirnya baru dia sadar, syukur saya terlambat. Berarti saatnya nanti kalau kita sudah tahu hikmah dari sebuah musibah, mudah lidah kita untuk mengucapkan pujian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan terlambat dalam memuji Allah. Saat kita mendapatkan musibah itu sekalipun, dalam hati kita, ingat, dalam hati kita ada satu kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Maka kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah Uni, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Secara tegas Al-Quran tadi saya kira memang mengatakan bahwa sabar adalah solusi. Ayat yang kita bacakan tadi secara tegas memang mengatakan sabar itu adalah sebagai solusi, dan itu solusi mental, sehingga sabar dapat menjernihkan hati dan pikiran. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi masalah, itu kita tidak bisa berpikir jernih. Ya kalau sudah tidak berpikir jernih lagi, yang muncul adalah emosi. Karena masalahnya ringan tapi menjadi besar. Masalah tidak selesai yang justru muncul masalah baru. Kadang hanya sekedar digeser mobil kita aja oleh orang lain. Tentu itu tidak suka kita, tidak baik bagi kita. Mobil yang begitu bagusnya digeser oleh orang. Tapi kalau tidak dihadapi dengan pikiran jernih, dengan sabar, itu masalah kecil akan bisa menjadi besar. Nah, oleh karena itulah orang yang sabar itu insya Allah orang yang akan selalu bahagia. Kenapa demikian? Karena orang sabar itu tidak akan pernah berlebih-lebihan dalam bersedih, tidak juga akan berlebih-lebihan pada saat dia marah, dan tidak pula dia akan menyesali sesuatu yang telah terjadi secara berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Karena hidupnya, dan dia yakin dalam hidupnya itu ada yang mengatur, ada ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan dia. Dan ketentuan Allah yang berlaku itu bersifat mutlak, kita tidak bisa menolaknya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam sebuah ayat dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah benar-benar berjanji untuk menguji kita. Dan yang akan sukses dalam ujian itu hanya orang yang sabar. Ini ayatnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu yang bersifat al-khauf, takut. Takut karirnya tidak maju, takut nanti pangkatnya lambat, macam-macam lah. Takut miskin, takut nanti anaknya nggak bisa melanjutkan pendidikan, dan lain sebagainya. Bisyai'im minal khauf. Ini langsung Allah yang bilang. Dan lagi-lagi ini satu kepastian. Barangkali ya semua kita mungkin pernah merasakan betapa ketika muncul virus corona, timbul rasa takut itu. Tetapi bagi saya positifnya corona itu adalah semua orang jadi sadar kalau dia akan mati. Sebelumnya enggak tuh. Sebelumnya ada yang hidupnya glamor, mewah-mewah, tak sholat, cari harta haram dan lain sebagainya. Pas datang corona semua takut dan yakin akan mati. Itu salah satu dari sisi positifnya. Kita kalau sudah takut mati, biasanya mulailah ada kesadaran-kesadaran
Karena apa yang selama ini tidak terlintas dalam pikiran kita, ternyata datang sesuatu yang membuat kita yakin akan mati. Kalau sudah yakin akan mati, lalu tidak sadar juga, saya kira itu adalah keterlaluan. Jadi bisa minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar. Harga minyak naik, harga BBM naik. Berapa orang banyak yang frustasi ketika harga minyak naik. Tapi ketahuilah, yang memberikan kita rezeki saat minyak naik itu dia juga yang memberikan kita rezeki saat minyak harganya turun. Saat BBM naik, kita diberi rezeki oleh Allah. Saat BBM turun, dia juga. Cuma kita lagi yang harus mengetuk pintu Allah itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar kita diberikan kemudahan dalam menghadapi masalah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Bisa saja Allah uji kita dengan kekurangan harta. Apa yang sebelumnya sukses semua, maju semua, bisnisnya lancar-lancar saja, tiba-tiba Allah takdirkan di tahun itu bisnisnya tidak selancar yang dulu, bahkan justru malah berkurang. Yang berkebun dulu buahnya begitu lebat, banyak hasilnya, sekarang barangkali tidak seperti itu. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan juga pada diri. Satu persatu anak meninggal. Ada yang anak meninggal baru lahir, ada yang anak meninggal umur 2 tahun, umur 10 tahun, atau istrinya yang meninggal, atau suaminya yang meninggal. Itu adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Lalu di akhir ayat dikatakan wasamarat, dan juga buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ini sebagai kata kunci, wabasyiris sabirin, itu artinya, maksudnya adalah hanya orang yang sabarlah yang akan lolos dia dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan yang diuji, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang yang sabar? Dilanjutkan pada ayat yang sesudahnya, allazina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar itu adalah mereka-mereka yang menyadari bahwa mereka datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Jadi ketika ada harta melimpah lalu berkurang, oh dia sadar harta ini kan milik Allah. Allah yang memberikan. Kalau Allah ingin mengambil lagi, itu hak Allah, kita nggak bisa protes. Tiba-tiba dapat musibah, anaknya meninggal, ingat ini datang dari Allah, titipan dari Allah, dan nanti juga akan diambil dan kembali kepada Allah. Sehingga dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah gambaran dari sebuah kesabaran, kesadaran penuh bahwa yang ada pada kita itu hanyalah bersifat sementara, dan kapan Allah ingin kembali mengambilnya, maka Allah berhak untuk melakukan itu tanpa bisa kita protes sama sekali. Jangan dikira jabatan yang ada di tangan kita untuk selamanya. Maka jadikanlah jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan jabatan untuk kesombongan pada saat menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin itu tidaklah selamanya. Ketika saatnya nanti diambil oleh Allah, dia akan menjadi orang biasa. Dan itu menentukan bagaimana penghormatan orang terhadap diri dia setelah itu. Baik, saya terakhir ingin poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sungguh sabar itu adalah sebagai satu kekuatan. Saya ambil dari Al-Quranul Karim, itu Allah berfirman, ini dalam surah Al-Anfal ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, harridil mu'minina 'alal qital. Asunglah, doronglah orang-orang beriman itu untuk berjuang di jalan Allah. In yakun minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika bersama kamu ada 20 orang yang sabar, nah ini dia. Isruna sabiruna. Jika kamu memiliki 20 orang saja yang sabar, yaglibu mi'atain,
20 yang sabar tadi akan mengalahkan yang 200. Tapi dengan syarat sabar. Wa iyyakum minkum mi'atun, seandainya yang ada adalah 100 yang sabar, yaghlibu alfan minallazina kafaru, mereka akan bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Jadi yang 20 bisa mengalahkan 200, yang 100 bisa mengalahkan 1000 karena kesabarannya. Berarti sabar itu bukanlah kelemahan. Banyak orang menganggap sekarang sabar itu sebagai kelemahan. Dibeginikan sabar, beginikan sabar. Lemah kali dia. Enggak, padahal sabar adalah satu kekuatan. 20 yang sabar bisa mengalahkan yang 200. 100 bisa mengalahkan 1000. Bahwa sabar adalah satu kekuatan, maka seberat apapun masalah yang akan kita hadapi, maka yakinlah dengan sabar kita akan bisa menghadapinya. Satu hal yang perlu dipahami, ketika dikatakan sabar dan sholat, bukan berarti kita melupakan ikhtiar-ikhtiar yang harus kita laksanakan. Ikhtiar tetap kita lakukan. Kalau anak kita diuji dengan sakit umpamanya, atau kita sendiri yang diuji oleh Allah dengan sakit, mengadu kepada Allah, hadapi secara sabar. Setelah itu kita ikutkan dengan ikhtiar apa yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan? Mungkin ke dokter untuk berobat. Kalau kita sudah bawa Allah dalam persoalan musibah kita, maka kita tidak akan pernah mencari ikhtiar yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau sudah kita awali dengan sabar dan sholat, mustahil kita akan mencari cara-cara syirik untuk mendapatkan kesembuhan. Karena berapa banyak orang demi mendapatkan kesembuhan, tapi melewati cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, berarti dia tidak awali dengan sholat dulu. Maka maksudnya, ketika sabar dan sholat itu adalah ikhtiar kita nanti akan tetap berada pada jalur yang dibenarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekira sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya agar kita bisa lebih banyak berdiskusi, cukup sampai di sini materinya. Silahkan kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dan saya kembali menyerahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Ustadz yang sudah menyampaikan kajiannya. Bapak, Ibu, Uda Uni, rekan-rekan dan adik-adik semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab terhadap kajian kita pada pagi hari yang ingin berbahagia ini. Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan semua, ada baiknya kita dalam acara kegiatan ini kita siapkan beberapa catatan-catatan kecil sebagai pengingat untuk kita agar materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui kajian-kajian itu bisa melekat lebih lama. Karena kalau seandainya kita juga catat, itu juga ingatan kita lebih bisa lama bertahan. Baiklah, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami melalui moderator ini. Izin bertanya Ustadz, ketika masalah yang ada ini dikaitkan dengan sholat ini ibadah pribadi Ustadz. Jadi sholat ini merupakan suatu amalan pribadi. Cuman masalah ini terkadang luas Ustadz. Jadi tidak hanya sifatnya pribadi, kolektif. Jadi apakah kewajiban kita melaksanakan sholat ini juga dimaknai dengan ibadah kita secara berjamaah? Jadi memang apakah ada korelasinya ini? Apakah ada hubungannya? Karena memang kalau kita masalah ini seperti tadi, ada masalah yang kita tanggung pribadi, ada juga masalahnya global. Jadi ini seperti apa nih Ustaz penjelasannya? Mungkin itu bisa dijelaskan Ustaz. Ini cukup menarik ini Ustaz. Apakah memang seperti itu? Ya, gimana Ustaz? Baik. Sholat yang dikerjakan oleh setiap individu muslim itu efeknya bukan hanya untuk individu masing-masing. Itu pengaruhnya akan dirasakan oleh masyarakat.
Kita yang mengerjakan masing-masing iya. Secara individu kita rajin sholat sunat, umpamanya sholat tahajud, sholat duha, itu kan bagian dari ibadah-ibadah yang katakanlah itu sebagai ibadah individu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk persoalan ibadah sholat wajibnya kan jelas itu ya, dalam persoalan berjamaah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang ada pada hadisnya, sholat berjamaah itu lebih afdol sebanyak 27 dibanding dengan sholat sendiri. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 dibanding sholat sendiri hanya mendapatkan 1. Itu khusus untuk yang sholat wajib. Tetapi sholat itu kan ada jelas ya, kalau dalam bab fikih saya kira rincinya dibahas oleh para ulama secara rinci. Yang ingin saya katakan adalah asar atau pengaruh dari pelaksanaan ibadah sholat itu sesungguhnya bukan hanya untuk individu, tapi itu untuk masyarakat secara luas dan kolektif. Coba, kenapa kita selalu mengakhiri sholat kita dengan kata salam? Ini satu contoh ini dalam ibadah sholat kita. Setiap kali kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka orang yang sholat harus orang yang mampu memberikan kedamaian bagi kiri dan kanannya. Jangan selesai sholat pulang bawa sandal orang lain. Padahal dia baru aja menyelesaikan sholat. Atau sengaja pergi ke masjid seolah-olah sholat tapi intai-intai kotak amal mamanya. Itu tentu saja bukan konsep sholatnya yang sedang bermasalah, tapi jiwa dia yang sedang bermasalah. Karena dia tidak jujur dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Seandainya seseorang benar-benar mengerjakan sholat sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah dia akan menjadi pribadi yang jauh dari yang keji dan yang mungkar. Maka dalam ayat kan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Apa perbedaan antara keji dan mungkar? Fahsya, mungkar. Salah satu dari perbedaannya yang disampaikan oleh para ulama, al-fahsya itu sesuatu yang akibatnya ditanggung oleh diri sendiri. Sedangkan mungkar itu sesuatu yang akibat buruknya ditanggung oleh orang lain. Berarti ibadah sholat, ibadah yang akan menjaga diri kita dari perbuatan yang merusak diri kita sendiri dan merusak orang lain. Bukankah itu gambaran dari kolektivitas dari sebuah manfaat yang akan didapat oleh ibadah sholat yang dilakukan secara pribadi. Nah, maka masalah pribadi insya Allah akan bisa terselesaikan dengan sholat. Masalah masyarakat secara keseluruhan insya Allah akan terselesaikan juga dengan ibadah sholat. Ada penelitian itu dilakukan oleh salah satu dari dosen UIN Suska kita tentang persoalan yang keji dan yang mungkar. Ini luar biasa penelitian yang dia lakukan, dan itu integrasi antara Islam dan sains. Dia mencoba untuk melihat mana masyarakat yang paling sedikit kemungkarannya, diukur nanti dengan pelaksanaan sholat pada masyarakat itu. Sampai dia pada satu kesimpulan, satu masyarakat yang ramai sholat subuhnya, satu masyarakat komunitas yang ramai sholat subuhnya, di situ adalah angka terkecil untuk kejahatan. Sampai dia menyimpulkan seperti itu. Saya kira menarik dalam kajian-kajian integrasi dikembangkan seperti itu, karena Quran yang bilang kan,
Nabi Muhammad SAW tentu dia tidak akan melakukan penelitian seperti itu. Ilmuwan sekarang barangkali yang akan mencoba untuk meneliti berapa banyak itu ungkapan-ungkapan Nabi lalu benar secara riset. Itu i'jaz ilmi, i'jazul Quran itu berbicara seputar itu. Hal-hal yang disampaikan oleh Nabi sekian abad yang lalu ternyata oleh ilmuwan hari ini itu sesuai dan sejalan. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, terima kasih pada Ustadz, cukup menarik ya, semakin mendalam terkait kajian yang kita dengar pada pagi hari ini. Sifatnya ini kita santai, rileks, bisa nanti kalau seandainya memang raise hand saja terkait kalau seandainya ingin berbicara langsung kepada Ustadz melalui Zoom ini, atau juga bisa juga melalui disampaikan melalui chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Baiklah, ada pertanyaan kedua nih Ustaz. Kami tidak sampaikan nama. Karena sering dalam perjalanan nih Ustaz. Sering kita kadang keluar kota dalam perjalanan, kadang kita menjamak dan mengqashar sholat. Jadi mungkin lebih pada fikihnya ini. Cuman minta nasihatnya Ustaz untuk bisa melaksanakan sholat itu khusyuk. Jadi tetap khusyuk juga di awal waktu. Itu seperti apa nih Ustaz? Mungkin triks atau tipsnya atau gimana gitu. Karena memang terkadang kita juga dalam perjalanan ini menjamak dan mengqashar, ada beberapa waktu-waktu sholat yang memang kita gabung ataupun yang kita jamak seperti tadi. Mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Kalau kita bicara soal fikihnya gitu ya, jamak qashar itu salah satu dari bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam kondisi kita ada sulit, solusinya bukan menggugurkan ibadah, tetapi diberikan keringanan. Salah satu dari bentuk keringanan itu adalah dibolehkannya jamak dan qashar. Dua sholat dikerjakan dalam satu waktu, tidak sekedar digabung saja, didiskon lagi. Orang biasa suka kalau ada diskon-diskon itu kan. Sekarang yang 4 bisa menjadi 2. Zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan dalam satu waktu. Itu salah satu dari bentuk kasih sayang Allah bagi hambanya yang memang ingin selalu mengangkat kesulitan dalam kehidupan. Karena pasti orang yang musafir keadaannya tidak senormal pada saat dia bermukim. Kalau bermukim ya nanti habis zuhur dia bisa istirahat, tahu-tahu nanti azan asar dia pergi ke masjid, tapi dalam perjalanan tidak seperti itu. Sehingga dibolehkanlah untuk dikurangi dan dikerjakan dalam satu waktu. Itu dari segi hukum. Dan sangat syar'i sekali kalau seandainya itu kita ambil. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh Allah, yang tidak boleh pula kita mempersulit diri kita. Karena ada orang juga, saya kan musafir pakai mobil pribadi nih. Kapan saya mau mampir bisa, saya tidak usahlah saya jamak, saya akan kerjakan setiap waktu. Nanti kita akan capek sendiri. Maka dalam hadis dikatakan inna dina yusrun la yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam beragama kecuali dia akan kalah sendiri. Kalah kita nanti, capek sendiri kita. Ada kemudahan diberikan oleh Allah, ambil itu. Adapun terkait dengan persoalan khusyuk, saya sangat menghindari pertanyaan cara khusyuk ini nih. Karena saya takut saya jawab nanti saya sendiri tidak bisa mengamalkan persoalan khusyuk ini. Karena hati kita selalu saja gampang diganggu oleh dunia kita. Baru aja kadang kita takbir, ingat soal dunia kita. Baru saja kita memulai sholat, ingat soal persoalan-persoalan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat. Tapi setidaknya kita harus punya cara dan punya langkah.
punya langkah itu diantaranya adalah bagaimana ketika kita membaca sesuatu yang ada dalam sholat itu hendaknya tidak hanya sekedar gerakan lisan, tetapi gerakan lisan yang diikutkan oleh penghayatan yang ada di hati kita. Saat kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, atau saat kita mendengarkan imam membaca ayat, ketika imam membaca ayat-ayat persoalan surga, persoalan neraka, ada semangat hati yang ikut saat imam membaca itu. Kalau persoalan surga, kita ingin mendapatkan surga itu. Kalau persoalan neraka, kita ingin dijauhkan dari neraka. Kenapa imam itu bisa menangis dia saat membacakan ayat-ayat Al-Quran? Itu tidak lain dan tidak bukan karena memang dia mengerti dengan apa yang dia baca, atau karena memang Al-Quran itu sendiri adalah bahasa yang tidak sama dengan bahasa orang lain. Oleh karena itu, salah satunya ya saya kira bisa dengan cara seperti itu, bagaimana kita memfokuskan diri kita dalam keadaan sholat dan sekaligus mencoba untuk menghayati apa yang kita baca atau apa yang kita dengarkan bacaan itu dari seorang imam. Itu barangkali di antaranya wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Udauni, rekan-rekan dan adik-adik, kalau seandainya memang ingin bertanya secara langsung, kami akan berikan kesempatan. Saya melihat di sini sudah ada satu orang penanya untuk raise hand. Kepada rekan Alif, kami persilakan untuk langsung bertanya. Silakan. Terima kasih sudah Jampur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasan nasihat di pagi hari ini. Bagaimana kita senantiasa harus menjaga sholat kita agar di hari-hari mendatang, di hari ini dan hari mendatang kita bisa lebih baik begitu. Pak Ustadz, mohon izin saya ini tadi yang dibacakan itu pertanyaan saya itu Pak Ustadz. Jadi saya ini sering di dalam perjalanan Pak Ustadz, sehingga paling sering mungkin di diri saya dibandingkan keluarga-keluarga. Kalau yang 5 yang lain kan di rumah saja anak dan istri. Jadi lebih sering dibandingkan yang di rumah untuk melaksanakan sholat dengan menjamak dan mengkasar. Nah, pertanyaan pertama, apakah boleh Pak Ustadz menggunakan niat selain dari bahasa Arab? Nah, ini tidak hanya kepada niat sholat saja, tapi niat amalan-amalan baik lainnya, begitu. Apakah boleh kita melaksanakan sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, anggaplah itu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, udah Jamhur? Siap. Layarnya. Oh, iya. Oh, sebentar. Sebentar. Ustadz Helmi masih ada sih usernya. Tadi sempat terputus sepertinya. Ya, sebentar. Ada kena jaringan teknis. atau gimana? Bukan jaringan. Kalau jaringan oke, masih depan monitor gambar saja. Ya, silakan. Sudah kembali baik. Ya, silakan. Tadi sempat terputus. Suara saya masih. Kalau suara jelas. Jelas, suara jelas. Jaringan atau bagus. Sampai di mana? Ya. Masih mute? Udah Jamhur? Masih. Oke. Ya, silakan Pak Alif. Oh, terputus masih lagi. Mute? Oke, siap. Ya, silakan Pak Alif. Masih mute? Sudah.
Sudah bisa disampaikan pertanyaan kepada Ustadz? Suaranya masih belum terdengar. Oke, sudah? Oke, sekarang sudah. Tadi terputus ya. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana, apakah boleh kita melafalkan niat sholat ataupun amalan baik lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, mohon Ustadz, tata cara niat serta caranya kita melaksanakan jamak dan atau kasar itu. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, ini saya langsung borong 3 pertanyaan kalau diperkenankan. Ya, silakan. Pertanyaan ketiga adalah, misalkan kita menjamak di waktu sholat Jumat. Nah, apakah boleh kita melakukan jamak takdim sekalian dengan sholat asar? Nah, ini kondisinya juga lagi di dalam perjalanan juga, Pak Ustadz. Mungkin 3 itu dulu. Sebenarnya ada satu lagi, tapi mungkin nanti Dajem yang bacakan yang posisi duduk itu. Dajem, misalkan kita... Oh ya, 3 aja dulu, 3 aja dulu, Pak Alif. Dulu ya. Siap, terima kasih. Ya, cukup 3 dulu. Oke. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Alif ya. Masya Allah, luar biasa ini. Responnya untuk acara kita hari ini. Yang pertama, persoalan niat dalam bahasa selain bahasa Arab. Kita harus pahami dulu apa itu niat. Kalau kita baca dalam buku-buku fikih, niat itu adalah al-azmul muqtarinu bil amal. Keinginan kita untuk mengerjakan sesuatu yang langsung diikutkan dengan tindakan amal. Maka niat itu ketika kita mau sholat, saat kita ingin takbiratul ihram, saat itulah kita berniat. Tidak nanti niat itu sekarang tapi kerjanya nanti 3 hari lagi, berarti tidak bisa. Kalau umpamanya saya Jumat depan mau sholat di Masjid Raya Padang umpamanya, seminggu lagi, itu belum niat itu. Karena niat itu al-azmul muqtarinu bil amal. Keinginan melakukan sesuatu yang langsung diikutkan dengan amal. Dan para ulama fikih mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah hati. Jadi niat itu adalah amal hati. Amal itu dapat dibagi 3. Ada amal hati, ada amal anggota tubuh, ada amal lisan. Kalau amal anggota tubuh itu seperti kita ruku, kita sujud, itu amal anggota tubuh. Kalau amal lisan itu seperti membaca Al-Fatihah, membaca dalam setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu, mengucapkan Allahu Akbar, itu harus lisan. Lisan dalam artian bergerak lisan kita, setidaknya terdengar oleh kita sendiri. Nah, sedangkan amalul qalbi itu kerja hati. Kerja hati berarti bukan kerja lisan. Maka kita tidak boleh memindah-mindahkan amal itu. Yang lisan dikerjakan oleh hati, yang hati dikerjakan oleh lisan. Itu enggak bisa. Enggak boleh kita Al-Fatihah dalam hati. Harus lisan yang mengucapkan. Setidaknya terdengar oleh diri kita sendiri. Nah, sementara niat itu adalah kerja hati. Hati kita lah yang meniatkan apa yang akan kita kerjakan. Kalau umpamanya kita mau mengerjakan ibadah puasa, kata Rasul, la siyama liman lam yubayyitus siyama bil lail. Enggak sah puasa kalau tidak meniatkannya di malam hari. Maka berniatlah kita untuk mengerjakan puasa di malam hari. Apakah harus dengan bahasa Arab? Jawabannya tidak. Tidak ada keharusan bahwa itu harus dengan berbahasa Arab. Bahkan tidak pun diucapkan secara lisan karena memang niat kerjanya adalah diambil oleh hati. Hati yang berfungsi dalam persoalan niat. Maka tidak harus dalam berbahasa Arab. Ketika kita ingin takbiratul ihram mengerjakan zuhur, di hati kita harus ada bahwa sekarang saya ingin mengerjakan zuhur.
Cuma yang ada di buku-buku fikih Syafi'iyah itu sekedar membantu kita. Itulah yang ada di hati kita. Sekedar untuk membuat yang ada di hati itu apa gitu. Maka dituliskanlah dalam buku itu kan, umpamanya nawaitu dan lain sebagainya itu. Tapi bukan sesuatu yang harus kita ucapkan. Karena niat itu adalah kerja hati. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana tata cara niat jamak qasar? Kalau kita ingin menjamak sholat, kita sudah harus meniatkan dari sholat pertama yang kita kerjakan bahwa kita akan menggabung dua sholat. Umpamanya zuhur sama asar. Pak Alif sekarang musafir, mampir di satu masjid, sekalian makan siang, sekalian zuhur sama asar. Ketika ingin takbiratul ihram pada sholat zuhurnya, dia sudah mesti meniatkan langsung untuk menjamak asar. Dalam satu waktu. Nah, kerjakanlah nanti zuhur 2 rakaat, diantarai dulu oleh salam, dan setelah salam, tidak ada zikir-zikir. Tinggalkan dulu zikir-zikir itu, karena akan menggabungkan dua sholat. Setelah salam maka berdiri kembali, dan niat yang kedua itu adalah untuk mengerjakan sholat asar, dan sekaligus juga dengan cara kasar. Ringkas saja, sangat sederhana. Kalau kita berimam sama-sama safar, lalu ada imamnya, kita makmum, ya kita tinggal ikut imam aja. Ada juga yang mempertanyakan, bolehkah iqamah kembali untuk sholat yang kedua? Boleh. Umpamanya selesai salam, lalu satu berdiri untuk iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhirnya, kemudian dia berdiri, imam berdiri untuk sholat yang kedua. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ketika kita di hari Jumat, bolehkah Jumat dijamak dengan asar atau tidak? Ini memang ada pandangan para ulama ya, tapi saya ingin ambil ringkasannya saja yang akan kita ambil. Seandainya kita berhenti di satu masjid, kita safar nih, berhenti kita di satu masjid untuk mengerjakan sholat, ternyata orang di situ sedang sholat Jumat, dan kita berada di situ, maka ikutlah sholat Jumat mereka, dan setelah itu kerjakanlah sholat asarnya. Tapi kalau seandainya kita datang di situ sudah tidak atau sudah selesai pelaksanaan sholat Jumat mereka, maka berarti kita zuhur 2 rakaat untuk kemudian setelah itu mengerjakan asar juga 2 rakaat. Maka boleh digabung Jumat dulu kalau memang kita berada di situ. Kalau tidak berada di situ, ya mungkin kita masih di mobil, orang lagi sholat Jumat, karena salah satu yang menggugurkan Jumat itu adalah safar. Kata Rasul, gugur Jumat bagi beberapa orang. Pertama perempuan, yang kedua musafir, yang ketiga adalah hamba sahaya. Maka safar itu membuat Jumat kita menjadi gugur. Boleh kita untuk tidak Jumat, tapi kalau kita berada di satu masjid yang sedang mengerjakan Jumat, maka boleh bagi kita untuk mengerjakan Jumat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin cukup itu dulu Pak Alif ya. Kalau seandainya memang nanti kalau ada waktu kita akan buka lagi untuk Pak Alif. Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Seperti tadi terkait dengan sabar Ustaz. Sabar itu kita terbagi 3, sabar atas ketaatan, menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar terhadap musibah. Sikap yang terbaik sabar terhadap musibah ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Soalnya ada sebagian orang yang pada saat mendapat musibah itu dia mengatakan secara lisannya alhamdulillah. Jadi apakah itu sebuah yang dibolehkan, atau seperti tadi saya kan cukup dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebagian
masyarakat ataupun diri kita juga terkadang di lisannya mengucapkan alhamdulillah, cuman ada hal-hal lain yang memang mengiringi di situ, Ustaz. Jadi lisannya mungkin alhamdulillah, tapi kita tahu dia sedang terenyuh. Jadi atau seperti apa sebenarnya nih, Ustaz? Hal-hal yang penyikapan sabar terhadap musibah ini, Ustaz. Yang bagusnya gitu, yang pasnya lah. Mungkin. Iya. Kata jelas suaranya. Kata Rasul dalam hadisnya juga, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu terlihat dari sikap pertama. Harus dilihatkan sabar kita itu dari sikap pertama. Bukan nanti udah capek dia minta utang tuh enggak dibayar-bayar juga. Kalau gitu udahlah, saya sabar aja lah, saya maafkan aja. Berarti bukan indah sadmatil ula. Yang sabar itu terlihat dari awal sikap pada saat mendapatkan musibah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya berbagai macam contoh lah hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana sikap pertama dia saat mendapatkan musibah? Maka seperti yang ada pada ayat tadi, allazina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan ini bukan hanya untuk saat meninggal saja, tapi saat mendapatkan musibah. Aisyah Ummul Mukminin saja pada saat penerangan rumahnya mati ketika itu, dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada saat mendapatkan musibah. Dan itu ungkapan yang menggambarkan bahwa dia sadar dengan keadaan yang dia hadapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang istri suaminya meninggal, bagaimana bukti dia mengucapkan innalillah tadi itu? Karena itu bukan sekedar ucapan lisan saja. Ada juga orang mengucapkan lisannya alhamdulillah innalillah, tapi justru meratap dan lain sebagainya, sama saja. Berarti tidak seiring nanti lisan dengan tindakan. Dilaranglah dia menangis berlebih-lebihan, memukul-mukul badan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dengan menangis berlebih-lebihan itu seolah-olah dia tidak rela dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, seolah-olah dia menggantungkan hidupnya kepada suaminya yang meninggal ini. Padahal dia dan suaminya hidup di tangan Allah. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar ucapan lisan, harus ada diikutkan oleh tindakan-tindakan nyata bahwa dia rela dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri dia. Maka as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu harus nampak pada saat sikap pertama terjadi apa yang sedang dia hadapi. Sekira gitu, wallahu alam. Oke, terima kasih Ustaz. Cukup semakin sengit ya, semakin hangat topik kita. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sepertinya dari alumni yang berada di luar negeri nih Ustaz. Atau yang tempat kerjanya di sana tidak mayoritas umat Islam. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada saat Jumat kita wajib untuk sholat Jumat. Sementara beliau berada di kaum tempat bekerja di mana jarang dilaksanakan atau tidak sama sekali dilaksanakan di situ sholat Jumat. Jadi pertanyaan Ustaz, mana yang lebih afdol ketika pekerjaan itu ditinggalkan atau bekerja bertahun-tahun tanpa sholat Jumat? Jadi memilih Ustaz. Jadi memang karena suatu pekerjaan beliau berada di suatu tempat tersebut, tapi tidak ada pelaksanaan sholat Jumat di sana, karena memang mungkin rezeki penempatan di situ, atau ya ditinggalkan pekerjaan di situ dan memilih tempat ataupun lingkungan yang memang di sana dilaksanakan sholat Jumat. Karena memang beberapa hadis yang mungkin lebih dalam kita bisa kaji nanti, yang kita memang harus
wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu seperti apa Ustaz? Iya. Saya ingatkan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu bima huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, cuma untuk sampai ke tingkat yakin ini perlu upayanya maksimal ini. Sekarang dia punya pekerjaan, tapi dengan pekerjaannya itu dia tidak bisa taat kepada Allah, atau setidaknya ada unsur-unsur ketaatan yang akan terabaikan seperti sholat Jumat. Ditinggalkannya hal itu karena Allah agar dia bisa taat, maka janjinya apa dalam hadis tadi? Awwadahullahu bima huwa khairun minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sekarang yakin tidak dia dengan janji Rasul itu? Maka kalau pertanyaannya, apakah harus saya tinggalkan? Siapkan nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bertahun-tahun tidak sholat Jumat, sedangkan 3 kali saja meninggalkan Jumat secara sengaja, itu bisa dihukumkan keluar dari agama ini bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu coba berpikir ulang, apa sebenarnya ingin kita dapatkan? Yang memberikan rezeki kita siapa? Apakah atasan kita yang memberikan kita rezeki? Apakah kalau kita keluar dari sebuah perusahaan yang membuat kita tidak taat kepada Allah, lalu kita nggak bisa makan? Ini perlu kekuatan iman memang. Bagaimana kekuatan iman kita pupuk terus sehingga kita yakin kehendak Allah mutlak dalam kehidupan kita. Yakin kita bahwa benar-benar yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Berapa banyak itu orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada maksiat, ikhlas tinggalkan karena Allah, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Bahkan dia mungkin saja direktur dalam sebuah perbankan konvensional, yang di situ urusannya tentu saja dengan riba, yang gajinya juga mungkin puluhan juta, tapi dia tinggalkan itu karena Allah, dan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Lebih baik di sini tidak mesti artinya lebih banyak jumlah, tapi lebih baik itu bisa dimaknai dengan lebih berkah. Lebih berkah itu, keberkahan itu penting dalam kehidupan. Sentuhan keberkahan itu kalau ada dalam hidup kita, itu membuat sesuatu yang mustahil oleh akal kita, tapi bisa terjadi karena keberkahan dari Allah. Tapi kalau keberkahan itu yang jauh dari kita, banyak pun harta kita, tapi tidak berkah, jangan-jangan jiwa kita ternyata tidak tenang, atau kita menjalani kehidupan ini hambar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu cobalah pikir-pikir. Barangkali tidak bisa mungkin 100% langsung tinggalkan, tapi mulailah berpikir untuk mencari yang lain. Kalau kita sudah mulai berpikir untuk mencari yang lain, mudah-mudahan Allah bukakan jalannya. Tapi kalau kita merasa betah dengan hal-hal yang seperti itu, berarti nanti untuk selamanya kita akan meninggalkan ibadah yang memang harus untuk kita laksanakan. Saya kira itu mungkin yang sekarang diserahkan kepada pribadi. Yakinkah dengan hadis Nabi tadi atau bagaimana? Barangkali yakin, tapi perlu proses yang jelas. Jangan sampai tidak ada keinginan untuk mencari yang lebih baik. Itu dulu intinya. Kalau sudah ada keinginan mencari yang lebih baik, karena Allah saya ingin tinggalkan ini, mudah-mudahan Allah buka pintu untuk mendapatkan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kalaupun nanti ini kurang lengkap kami doakan, silakan saja pada Bapak Ibu udah ini atau rekan-rekan dan adik-adik langsung raise hand saja. Sepertinya ini masih belum puas nih Ustaz pertanyaan tadi. Jadi ini dikaji masalah fikihnya Ustaz. Fikihnya mohon konfirmasi nih Ustaz, masalah sholat Jumat tadi. Apakah boleh dikerjakan dengan jemaah yang terbatas, misalkan 2 atau
kecil dari beberapa orang gitu. Itu seperti apa secara fikih yang melihat Ustaz? Karena memang ini sebagai kelanjutan dari pertanyaan tadi nih Ustaz. Jadi kalau memang seandainya mungkin saya belum pas membawakannya, mungkin bisa dirasakan ataupun bertanya langsung dengan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, saya kira ini jadi menarik ini. Berarti kalau dengan tidak meninggalkannya, berarti dengan mencari cara bagaimana agar bisa sholat Jumat. Karena sayang juga meninggalkan yang begini-begini. Apalagi kalau memang bekerja di bagian yang itu bidang ahli dia dan halal di sisi Allah, insya Allah, maka solusinya tidak mesti meninggalkan langsung, tapi mencari cara bagaimana agar bisa untuk mengerjakan Jumat. Muncul pertanyaan, apakah ada batasan jumlah dalam Jumat? Nah, kalau kita bawa pada kajian fikih, ada beberapa pandangan para ulama dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan batas jumlahnya adalah 40 orang. 40 orang. Dalam kajian-kajian mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu. Tapi ada pendapat lain minimal 12 orang. Apa alasan mereka? Dulu ketika Rasul sedang berkhutbah, datanglah kafilah dagang dari Syam membawa barang-barang dagangan. Orang-orang yang sedang mendengar khutbah tadi itu keluar masjid untuk mengambil barang-barang dagangan itu, sehingga yang tinggal 12 orang. Yang tinggal 12 orang. Dijadikanlah alasan bahwa minimal 12. Tapi ada pendapat ketiga, asal sudah bisa disebut jamaah maka bisa disebut Jumat. Ada imamnya, ada khatibnya, ada makmumnya, itu sudah jamaah belum? Bisa disebut Jumat. Maka pendapat yang ketiga ini pendapat yang tidak membatasi jumlah, karena yang mengatakan 40 minimal dan 12 minimal itu tidak ada dalil yang secara sharih memang mengatakan harus jumlahnya segitu. Maka saya secara pribadi, apalagi dengan keadaan seperti tadi itu, seandainya ada di situ 10 orang muslim yang bekerja atau 5 orang muslim yang bekerja, ada yang bisa memberikan tausiahnya untuk khatib, lalu mereka sholat berlima tadi, sholatlah Jumat, meskipun nanti mereka saja, karena keadaan. Barangkali kalau dia di luar negeri seperti di Jepang, di mana itu juga nggak mudah mendapatkan masjid seperti di kita kan, baru kita gas aja mobil masjid lagi, masjid lagi. Tapi di negara-negara minoritas biasanya ada Islamic Center, ada masjid besar yang memang jarak puluhan kilo mungkin dari rumah orang lain, dari rumah orang-orang muslim yang lainnya. Sehingga silakan mereka lakukan untuk antisipasi agar mereka tetap bisa mengerjakan Jumat. Saya kira itu bisa menjadi solusi. Tapi kalau tetap senang dengan meninggalkan Jumat berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya kira itu satu hal yang sangat tidak tepat. Allahu a'lam. Ya, sepertinya sudah menjawab ya pada Kakanda yang memberikan pertanyaan melalui chat. Selanjutnya nih Ustaz, cukup menarik juga ya, semakin ke ujung semakin menjawab besar. Ustaz, ini ada yang bilang Ustaz, sabar itu ada batasnya. Nih, apakah ini nggak tahu juga. Jika sudah berbatas, apakah sabar masih bisa disebut sabar? Atau gimana Ustaz? Atau mungkin pernyataan itu yang perlu dikoreksi atau seperti apa kita memahami Ustaz? Pernyataan itu harus dikoreksi. Tidak ada batas sabar. Kata Rasul, batas sabar itu nanti ketika kalian temui saya di Telaga Kautsar. Itulah batas sabar itu. Jadi kalau nanti sudah ketemu Nabi di Telaga Kautsar, maka selagi kita di dunia, sabar itu tidak ada batasnya. Dituntut kita untuk sabar dan terus menerus. Karena kalau habis batas sabarnya nanti, awalnya sabar dia, lalu habis masa sabarnya, memukul dia kan? Nggak sabar. Kalau sudah memukul, hilang semua makna sabar yang awal tadi kan? Nah, sekarang bagaimana sabar terus biar tidak memukul? Karena kalau habis batasnya nanti bisa membunuh dia. Dan berapa banyak nanti dosa yang akan dilakukan ketika sabar
sabar sudah habis. Maka sabarlah kalian, kata Rasul, hatta talqauni fil haud, sampai ketemu saya nanti di Telaga Kautsar. Kalau sudah ketemu Nabi di Telaga Kautsar, di mahsyar itu nanti ada telaga Nabi, al-haud. Kata Rasul gini, ana faratukum fil haud, saya tunggu-tunggu nanti kedatangan kalian di telaga itu. Nabi nanti yang akan langsung menuangkan minuman itu dari telaganya. Betapa bahagianya orang-orang mendapatkan minuman langsung dari Nabi. Diambil gelas oleh Nabi, minum, kata Rasul. Dalam hadis itu dikatakan, man syariba minhu lam yazma abadan, siapa yang sudah meminumnya dia tidak akan haus lagi. Padahal mahsyar itu adalah tempat di mana orang semuanya kehausan ingin minum. Sekarang kalau sudah minum, maka dia tidak akan haus lagi. Maka sabarlah tanpa batas sampai ketemu Nabi di telaganya. Wallahu a'lam. Ya, menjawab pertanyaan dari kakak yang ada di sini. Insya Allah kita sudah mendekati penghujung waktu kita. Kalau kita lihat masih ada beberapa menit menjelang kita tutup kajian kita ini. Kalaupun memang masih ada yang bertanya melalui resen, akan kami persilakan terhadap materi yang ada yang kita bahas pada saat sekarang ini. Nah, sepertinya kita masih tunggu beberapa saat. Kalau tidak, Ustaz, mungkin kita pakai closing statement, Ustaz. Kita akan ambil kesimpulan terhadap materi ini sebelum ditutup nanti dengan doa. Karena memang seperti tadi terhadap topik yang kita sampaikan bersama ini, solusi 1001 masalah kita bisa lakukan dengan sholat dan sabar. Jadi kita tidak melihat masalahnya itu seperti apa, terserah masalahnya apa, 1001 atau 1002 atau berjuta-juta masalah pun tidak ada masalah. Nah, jadi banyak pun masalahnya itu tidak menjadi persoalan, Ustaz. Asal pun dengan kita sholat dan sabar melibatkan yang punya sumber dari masalah-masalah itu ada dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang kami catat di sini, Ustaz. Kalau memang bisa di statement untuk closing, Ustaz, yang kami persilakan. Baik, terima kasih. Al-Quranul Karim itu adalah nasihat yang terbaik bagi kehidupan kita, dan salah satu dari nasihat yang ada dalam Al-Quran itu ada pada tema kita pada hari ini, bagaimana kita selalu menjadikan sabar dan sholat itu cara untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, berdoalah kepada Allah agar diberikan solusi, lalu jalani dengan sabar. Kemudian setelah itu barulah ambil ikhtiar berbagai macam bentuk hal-hal yang perlu untuk kita lakukan demi mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Tidak ada satupun orang yang tidak bermasalah. Maka persoalannya bukan pada masalahnya, tak boleh kita takut kepada masalah, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, dan kembalilah kepada Allah dalam mendapatkan solusi setiap masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tutup dengan doa, Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, keluarga kita, masyarakat kita, yang mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah dan diberikan tempat yang layak sampai pada akhirnya nanti memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, demikian acara kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan penutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.